Ya, itulah tepat karena di Mazmur 5 ayat 8 itu, tetapi aku, kata Yesus, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Berarti peribadatan Yesus itu kepada Tuhannya adalah bersujud ke arah bait. Nah, yang perlu dicari teman-teman itu baitnya itu arahnya kemana? Arahnya ke Vatikan kah, ke Yunani kah, atau ke Mekah? Nah, itu yang paling benar. Karena itu hanya satu-satunya yang mengajarkan sujud dan mengarah ke bait itu adalah hanya orang Islam sendiri. Nah, jadi lagi dikakui sama teman-teman sebenarnya di dalam 1 Korintus jelas sekali dikatakan itu, kita tidak bisa melihat Allah itu yang Maha Pencipta itu, jangankan melihat, sama seperti Islam juga sebenarnya, ya, karena Allah itu menunjukkan kita supaya bisa melihat itu melalui sifatnya, ya, seperti yang dikatakan dalam Korintus itu. Namun kitab suci katakan, tiada orang pernah melihat, tiada orang yang pernah membayangkan apa yang Allah siapkan bagi mereka yang mengasihinya. Tetapi Allah telah menunjukkan kita semuanya ini melalui Roh. Apa itu Roh? Salah satu sifat daripada Allah itu sendiri dan ciptaannya. Bukan berarti Allah itu Roh yang selama ini orang-orang Kristen itu menganggap Yesus atau Allah itu adalah Allah Bapa itu adalah Roh. Tidak. Jadi yang menghidup ini sifat. Kalau di dalam Islam ini dikatakan Roh ini adalah sifat yang menghidupkan nyawa. Nah, jadi sebenarnya ketika kita membaca Bible kita, di situ akan terlihat, karena di situ akan terbuka semua. Karena dari mulai awal penciptaan Nabi Adam atau Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad, semua ajaran tentang ketuhanan, semua para nabi dan para rasul dan diutus oleh Allah Bapa itu sendiri atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, semua mereka mempertuhankan Allah. Nah, yang jadi kekeliruan adalah manusia ini yang jadi menyembah kepada makhluk seperti yang sekarang diajarkan oleh Kristen, ya, para pendeta-pendeta dan bapak-bapak gereja, hasil konsili-konsili karena mereka tidak mau, orang-orang yang sudah menutup dirinya tidak mau menyembah selain Allah itu sendiri. Sekali bahwa Kristen itu sebenarnya, kalau memang dia Kristen yang benar, sebenarnya tidak ada Kristen ini cuma kata-katanya saja, tapi dalam kata artian karena menganut kepada Bible sendiri, pengikutnya itu harus menaati Bible-nya, bukan menaati hasil kesepakatan orang-orang di dalam orang-orang gereja itu sendiri. Jadi kawan-kawan, kembalilah ke Alkitabmu. Ketika Anda sudah meyakini Yesus itu adalah utusan, segeralah beralih seperti apa yang dikatakan Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Nah, saya bukakan ya. Nah, yang dikatakan inilah sebenarnya perintah Yesus itu untuk melanjutkan 2000 tahun lamanya, sekarang ke akhir zaman sekarang, bahwa pengajaran Yesus itu ada masanya atas perintah Allah Bapa itu sendiri untuk mengarahkan berkelanjutan pengajaran itu tentang ketuhanan itu yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri sebelum segala sesuatunya terjadi, sebelum dia berangkat, sebelum dia diangkat ke langit, ya, Yesus itu menyatakan kepada murid-muridnya. Ayat Yohanes 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku di sini Yesus, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi sebaiknya teman-teman mencari tahu mana kitab
yang menginformasikan ke depan, hari ke depan bukan ke belakang, dan mana kitab yang menceritakan tentang Yesus itu, ya, yang menceritakan tentang Yesus itu dan dimuliakan. Satu-satunya itu hanya adalah di Al-Quran. Tidak ada satu kitab pun yang menceritakan tentang perjalanan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu, dan yang memberitahukan informasi-informasi jauh yang akan sebelum terjadi sudah diinformasikan hanya adanya di Al-Quran. Silakan Anda cari tahu kitab manapun, hanya ada di Al-Quran. Dan Al-Quran itu siapa yang membawa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu agamanya, agama yang satu-satunya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Jadi teman-teman, ketika kita mau membuka hati kita, mau membuka pikiran kita, jangan kita orang yang kafir menutup diri. Paling tidak kita belajari, kita membaca supaya kita tidak tersesat di dalam kehidupan yang fana sekarang. Mungkin itu, terima kasih. Sebelum dilanjutkan, saya sapa dulu. Assalamualaikum Bang Dio. Waalaikumsalam. Bang Dio mungkin jedah ya. Untuk saudaraku yang muslim, tolong di tap layar biar kuat komal ini ya, biar kuat, biar nggak rungkat. Saya mohon izin, saya sampai aja sekitar 25 menit karena saya mau pulang ya. Saya mute aja. Lanjut saudaraku. Oke Bang Vano, silakan ditanggapi Bang Vano. Ya, narasi-narasi dari Bang Mariam tadi silakan ditanggapi Bang Vano, silakan. Sedikit saja ya, saya memang ada sih benarnya, yang bukan dalam artinya semua yang dikatakan Bapak ini benar, tapi ada sebagian ya. Tetapi benar juga yang dibilangnya tadi, kita itu harus kita periksa atau disimak, diartikan ketika kita membaca Bible kita. Betul itu, saya setuju itu, karena pernah saya katakan begini kepada saudara-saudara saya seiman ya, kita berdasarkan dari mana keyakinan kita ini. Apakah dari perkataan Yesus atau perkataan manusia, atau disebut sekarang dari perkataan bapak-bapak agama? Mereka jawab, ya dari kata, udah jelas lah dari perkataan Yesus. Oke, kalau memang begitu, apa kata Yesus berarti kita dengarkan. Itu yang kita imani. Ya, oke. Jadi ada satu yang saya selalu bertanya dalam hati saya. Jadi kalau sama bapak-bapak agama selalu saya tanya, apa jawaban? Itu Bapak Vano belum mengerti semua ini karena belum mendalamkan. Jadi mendalamkannya, ku jawab ya kan, mendalamkannya macam mana? Karena saya percaya dan mengimani perkataan Yesus. Nah, apa itu perkataan Yesus ini? Kalau kita baca-baca di Alkitab, ada, kalau nggak salah ya, tolong nanti Hosea boleh dibaca ya, ada kitab di situ ya, Alkitab. Boleh. Nanti dikira Boleh. orang nanti aku Boleh. Kasih aja ayatnya. Dikira orang aku, iya, Ya. dikira orang nanti aku asumsi akan karang-karangan, kan begitu. Iya, boleh. Baca aja, Bang. Kasih ayatnya, Bang. Coba dibuka Yohanes 12. Yohanes 12 nomor Ayat 26. 49. Ayat 49. Oke. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku.
Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Itu Bang Nah, Fano. jadi di situ, iya betul betul. Terima kasih Pak ya. Nah, jadi ini kan Yesus mengatakan ini, bicara Yesus ini, kata-kata Yesus ini, iya kan? Jadi dia itu apa yang dia katakan? Apa yang kurang, apa yang nggak mengerti saya atau nggak saya paham di situ? Coba Pak, bapak-bapak agamaku bilang, tidak saya sebut namanya ya, tapi itu dibilangnya itu dia seakan-akan menganggap dirinya itu hanya utusan. Sebenarnya dia juga itu. Nah, jadi di sini dia berkata-kata tidak aku bisa berbuat apa-apa dari diriku. Nah, coba dulu disimak dulu bilang. Nah, disitulah terjadi tidak kecocokan atau kesepakatan pendapat kami. Ya udahlah, aku selalu mengalah karena macam manapun saya mempertahankan itu, toh juga saya apa ya kan, tak berterima sama dia. Nah udah, jadi saya selalu ingatkan kepada jemaat atau sama saya, yang satu iman, aku bilang kita jangan hanya mendengarkan dan percaya dan meyakini perkataan-perkataan bapak-bapak agama. Makanya ada Alkitab itu kita baca. Nah di situ tahu kita yang mana ajaran itu yang sesungguhnya yang dimaksud Yesus atau pesanan Bapak itu pencipta langit dan bumi kepada Yesus. Nah, jadi itu yang saya ajurkan ya. Dan semua pun saudara-saudara saya yang menonton pada hari ini ya, yang belum naik di Komal ini, yang masih menonton dari bawah, ayolah kita baca baik-baik dan kita simak apa yang dikatakan Yesus yang sudah tertulis di Alkitab. Jangan hanya perkataan-perkataan manusia ya, atau bapak-bapak agama. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara. Haleluya. Lanjut. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Silakan ditanggapi, Akhi Maryam, silakan. Ya, jadi disitulah sebenarnya yang kita salahkan itu sebenarnya hanyalah manusianya ya. Kenapa kita tidak mau membuka pikiran kita untuk belajar gitu loh. Kenapa kita mau terdogma dan terdoktrin dengan konsep-konsep penebusan dosa ini, dengan konsep-konsep Yesus adalah Tuhan gitu loh. Apakah kita tidak pernah berpikir dalam pikiran kita, apa mungkin seorang makhluk yang harus kita pertuhankan, yang dia makan, kita makan, dia hirup udara, kita hirup udara, dia melakukan segala apapun, kita pun sama. Apa layak kita menyembah seorang makhluk? Kok kita level kita kok rendah sekali gitu. Nah, kalau kita berbicara utusan, sebenarnya kita pun semua ini utusan gitu. Kalau kita berbicara hakikat tentang keilahian, semua pun kita ini adalah keilahian Allah gitu. Karena apa? Kita bersumber dari yang esa gitu loh. Yang jadi makanya kalau itu yang membedakan di Al-Quran itu jelas dinyatakan soal Nabi Isa ini aja jelas dikatakan di surat Al-Maidah ayat 116 itu ya, karena bacanya ini fenomena yang sebelum adanya Al-Quran ini diturunkan, ternyata ini sudah fenomena bahwa Yesus itu akan dipertuhankan sama pengikut, sama manusia yang tidak berakal. Terbuktilah dia itu ketika Al-Quran diturunkan abad 6 ya sampai sekarang, ternyata sudah tertulis di surat Al-Maidah 116 itu, Nabi Isa sendiri itu ditegur sama Allah itu sendiri dengan bahasanya seperti ini. Ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Dia Isa menjawab, ya, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apapun yang ada pada diriku
dan aku tidak mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Jadi di situ jelas sekali gitu. Maka kitalah sebenarnya manusia ini yang menyesatkan diri kita karena kita tidak mau, ya, tidak mau kita mencari dan mempelajari, ya, apa yang sudah ada di depan mata kita. Mau sumbernya dari mana, mau dibilang Bible ini Injil benar atau tidak, tetapi saya yakin ketika teman-teman semua di Nasrani atau di Kristen yang mengaku agama itu Kristen, kalau semua dikembalikan kepada Bible, walaupun memang tidak sepenuhnya bahasa-bahasa itu bisa kita telah secara literalnya, tapi bisa menuntun kita untuk mencari Tuhan, siapa yang sebenarnya Tuhan yang layak disembah. Siapa sebenarnya Yesus ini di dalam Bible itu, ya? Apakah dia itu yang tidak harus kita spesialkan? Dispesialkan karena di Al-Quran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus tersebut sangatlah dimuliakan di dalam Al-Quran, gitu loh. Apa yang kita muliakan dalam Al-Quran terhadap Yesus ini? Karena dia adalah seorang hamba, karena dia adalah seorang nabi, karena dia adalah seorang rasul, ya, yang langsung diutus sama Allah melalui yang langsung disampaikan firman-Nya melalui perantara malaikatnya, tidak langsung Allah itu kepada para rasul, semua melalui perantara malaikatnya. Kalaulah di Bible dikatakan Roh Kudus, di Al-Quran dikatakan malaikat Jibril. Jadi ada proses penyampaian itu kepada kita umatnya. Karena dengan cara itulah Allah yang maha kuasa, yang maha mencipta, bisa menceritakan dirinya, perwujudannya kepada kita makhluk ciptaannya melalui utusan proses-proses kitab-kitab yang diturunkan ini, supaya kita bisa tahu siapa sebenarnya diri kita dan siapa sebenarnya yang menciptakan kita dan dari mana kita berasal dan akan kemana kita akan kembali. Itulah Allah membedakan kita manusia itu dari makhluk-makhluk yang lain, khususnya binatang. Kalau hanya sekedar hidup, binatang pun hidup. Kalau sekedar bunyi, binatang pun bunyi. Apa yang membedakan kita dengan makhluk binatang tersebut itu? Makanya dibuat ada perbedaannya itu karena apa? Binatang punya mata, binatang punya telinga, binatang punya hidup, binatang punya mulut, binatang punya kulit, binatang punya rambut, binatang punya apa yang ada dalam binatang ada dalam pada manusia. Yang membedakan itu apa? Diberikannya akal pikiran kepada kita manusia supaya bisa kita membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, supaya kita bisa memilah, bisa memilah mana supaya bisa kita tahu mana yang tersurat, mana yang tersiratnya, supaya kita tahu, ya, yang benar itu yang mana sebenarnya, ya. Kayak sekarang kalau kita beragama yang benar, ya tentunya adalah satu-satunya agama itu harus ada kitabnya, karena tanpa kitab agama tidak akan pernah ada. Tapi kenapa ketika di kekristenan kitab sudah ada tapi ditiadakan, malah diikuti aturan-aturan yang tidak ada di dalam kitab? Itulah yang menjadi kontradiksinya, itulah yang menjadi karena kekurangan, tidak mau belajar yang tidak dipakai akalnya untuk mempelajari kitabnya. Itulah yang menjadi permasalahannya sekarang. Kita tidak mau, kita hanya mau mengikuti, kita malas kita mempelajari kitab kita, sehingga sampai sekarang pun kita tersesat. Akhirnya kita yang jadinya makhluk kita pertuhankan, yang jadinya makhluk sesuatu yang bisa berbuat hal-hal yang gaib saja kita langsung meyakini bahwa dia adalah Tuhan. Nah itulah, tidak tahu lagi kodratnya bahwa dunia ini, sebentar, karena dunia ini sudah jelas-jelas dikatakan yang menguasai dunia ini adalah roh kegelapan. Makanya di dalam ayat ketika Yesus dicoba dalam apa sama iblis itu, ya, dan kemana aku pergi apa tuh, sekiranya engkau mengenal aku, sebentar ya biar agak pas. Naikkan dulu, mau ada disampaikan apa itu tadi, host? Mau buala telau, ya, buala telau. Coba dulu undang dia, mau ada disampaikannya itu. Coba dulu, host. Telam buana. Dia. Buala ada tadi, buala. Yang di sebelah saya tadi ada. Iya, apa? telam buana. Telam buana, Bang. Telam buana.
Mungkin gini, jaringan dia mungkin nggak kuat bang, jadi nggak bisa dia naik komal. Tadi udah kita naikkan, mental dia, jaringan dia itu. Oh, oke, oke. Abangku, di samping menunggu Bang Maria, kita sambut dulu yang tadi dari narasi Bang Naga tadi ya, yang dari kekristenan. Sebenarnya kalau abang